Yang ada dua pertanyaan, satu pertanyaan berat, satu pertanyaan ringan ya Bu ya. Yang pertama, Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha semuanya gitu. Iya, maha mendengar, maha melihat, maha ya semuanya. Ya di bayangan saya, tapi kan penjelasan Buya tadi, Allah itu tidak ada yang menyamain. Tapi kalau saya pikir sama kayak manusia di bayangan saya gitu. Maha mendengar, maha melihat, maha mengabulkan. Nah itu. Yang kedua, Pak Ustadz ini udah pernah saya tanyakan juga sama yang lain, tapi saya agak belum puas jawabannya gitu. Kan begini Pak, apa namanya? Oh hilang lagi ya. Apa? Hah? Astagfirullahaladzim. Itu Allah akan apa namanya mengasih kepada siapa-siapa yang dia kehendaki. Allah juga akan menolak apa-apa yang dia kehendaki. Nah itu jadi ledekan pendeta Pak. Nah karena ada salah satu lagu Bimbo yang begini Pak. Engkau jauh, aku jauh, engkau dekat, aku dekat. Nah itu yang apa namanya yang saya lihat di YouTube. Nah itu bedanya Tuhan kita itu Pak. Mereka itu kalau jauh, Allah jauh. Kalau dekat, Allah dekat. Nah Tuhan kita itu walaupun kita jauh, dia tetap dekat katanya. Pikir saya benar juga nih. Iya, artinya Tuhan tidak pilih kasih gitu. Nah itu saja Pak pertanyaan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi kata Bapak tadi, kayaknya ada kesamaan kita dengan Allah kan gitu. Ya. Sekarang saya mau tanya, Bapak melihat apa tidak? Melihat. Allah melihat tidak? Melihat. Bapak dapat melihat itu dari mana dapatnya? Nah, katanya Bapak punya penglihatan itu. Dapat dari mana? Pernah beli, Pak? Enggak. Pernah bikin? Enggak. Pernah tanam? Nah, loh, kok bisa dapat? Bapak dari mana dapat? Enggak pernah bikin, enggak pernah beli, enggak pernah tanam. Kok punya? Punya dari mana? Ini yang salah dalam memahami, Pak. Enggak punya, ngaku punya, gitu. Bohong tidak itu? Apa sampai tua kita mau bohongin diri sendiri? Gitu. Buang dulu Bapak merasa punya itu, gitu. Bapak enggak punya, enggak. Yang punya itu Allah. Enggak sama, Pak. Ada? Jadi yang pendengaran, penglihatan yang ada pada kita itu sebenarnya pinjaman dari Allah. Nah pinjaman ini kata Allah harus dikembalikan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu itu sebelum kematianmu datang. Jangan ngaku-ngaku punya kalau nggak punya, Pak. Ada? Ya, jadi yang punya itu cuman Allah. Nah, disitulah kita duduk di tauhidnya, Pak. Itu satu, Pak. Nah, yang kedua, ya, saya menganjurkan kita ngaji tauhid, yang kita perhatikan diri kita, Pak. Ya, nggak usah memperhatikan diri orang lain. Pening kita nanti. Kelakuan orang macam-macam, Pak. Jadi kalau kita belajar tauhid, coba bawa ke diri kita. Nah, supaya kita cepat paham. Tapi kalau kita bawa kelakuan orang lain, nah beda-beda Pak kelakuan orang. Kata si pendeta ini begini, kata si ulama itu begitu, itu kan. Sudahlah, itu biarlah mereka berpendapat seperti itu. Nah, saya ingin menanggapi yang namanya dekat. Yang dekat itu Allah apa kita? Nah, kalau Allah mah ada terus sama kita, Pak. Kalau nggak ada Allah, Bapak nggak bisa duduk di masjid ini. Ada?
Yang kadang-kadang jauh, kadang-kadang dekat, ya kita sama Allah. Kalau Allah ada terus, Pak, nggak pernah Allah jauh dari kita. Ya, kitanya yang kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh. Nah, kapan kita dekat sama Allah? Kapan kita dekat, kapan kita jauh? Ketika kita ingat, itu baru dekat kita sama Allah. Ketika kita lupa, tanda jauh. Jadi dekat dan jauhnya kita dengan Allah itu tidak seperti benda ini, Pak. Makanya dekat kita dengan Allah itu istilah dalam tasawuf, dalam tauhid, dekat tidak berhampiran, jauh tidak berantara. Ya, kalau ini dekat, buku ini dekat betul sama meja ini, tapi masih berhampiran. Ya, paling tidak buku bukan meja, meja bukan buku, ada jarak. Jauh dia berjarak. Nah, berjarak. Nah, kita dengan Allah tidak seperti itu, Pak. Jangan dipahami dekat kita dengan Allah itu seperti dekatnya satu benda. Ya, kan? Dekat tidak berhampiran, jauh tidak berantara. Ya, itu kita dengan Allah. Kalau Allahnya dekat selalu dengan kita, Pak, enggak pernah. Kalau Allah enggak ada, Pak, darah enggak bisa mengalir di tubuh Bapak itu. Ya, kalau Allah enggak ada sama kita, enggak bisa melihat kita, enggak bisa mendengar kita. Cuman kitanya yang kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh. Kapan kita dekat dengan Allah? Ketika ingat. Kapan kita jauh? Ketika lupa. Nah, jadi itu, Pak. Jadi kalau kita pahami bahwa Allah itu dekat dengan kita, ya selalu nahnu aqrabu min hablil warid. Maka jangan dipahami Allah itu duduk di kursi langit yang ketujuh begitu. Jauh amat. Ya kan? Ya, kalau Allah itu duduk di langit yang ketujuh, siapa yang mimpin bumi ini? Ya, padahal kata Allah sendiri, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kau berada. Benar enggak Allah bersama kita dimanapun kita berada? Nah, coba kita buktikan. Bisa kita buktikan itu. Ya kan? Bapak Ibu datang ke sini itu ya bisa hadir karena ada ruhnya kan. Jadi tubuh itu hidup karena ada ruh. Jadi ketika tubuh Bapak datang ke sini bersama ruh apa tubuhnya aja. Nah, berarti kan ruh itu bersama tubuh kan. Ruh itu yang menghidupkan ruh itu siapa? Allah. Kalau begitu Allah bersama kita enggak? Ya sama kita. Kalau Allah enggak bersama kita enggak bisa hidup kita, Pak. Nah, gitu. Jadi itu. Jadi kalau Allah itu enggak bersama kita, ya enggak bisa melihat kita, enggak bisa mendengar kita, enggak bisa hidup kita. Jadi jangan dipahami kalau Allah itu duduk di kursi di langit yang ketujuh. Kalau jam 2 malam baru turun ke bumi, Masya Allah. Kebayang kayak Mahadewa. Duduk di kursi pakai tongkat. Nah, jangan, Pak. Sama dengan pemahaman. Bagaimana kalau kita ketemu Allah di akhirat nanti? Emangnya di sini nggak bisa ketemu apa? Jangan dipahami ketemu Allah di akhirat kayak kita ketemu ayah kita di kampung. Ya datang salaman gitu. Ya enggak lah. Nah ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Makanya saya bilang, kalau enggak ketemu Allah di dunia, di akhirat enggak bakal ketemu enggak. Enggak kenal Allah sekarang, di akhirat enggak bakal kenal. Maka nafi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat buta juga, Pak. Jadi jangan dipahami nanti kalau ketemu Allah di akhirat. Kalau di sini belum ketemu, di sana nggak bakal ketemu, enggak. Kenapa? Karena Allah itu sifat baqo, Pak. Karena Allah bersifat baqo, maka dia kekal, nggak berubah-ubah. Jangan dipahami kalau di akhirat nanti berubah kayak bukan seperti sekarang, enggak baqo namanya itu. Yang baqo itu kekal, nggak ada berubah-ubah, enggak. Bagaimana Allah itu sekarang, begitulah Allah itu nanti di akhirat, nggak berubah. Maka kalau sudah kenal sekarang di sana baru kenal. Kalau nggak kenal sekarang di sana nggak kenal, itu ya Pak. Jadi kalau saya kira yang dekat dan jauh itu kita, Pak. Ya, maka kita diingatkan betul sama Allah, jangan sampai lengah, jangan sampai lupa. Maka kita zikir tadi dia begini,
itu melatih hati kita supaya selalu ingat ke Allah gitu. Makanya kita kaji seperti ini apa? Supaya kita ingat Allah, kita tahu dengan Allah. Jangan hanya tahu nama. Kita ini kan banyak tahu sebenarnya namanya. Siapa Tuhan? Allah. Nama itu sebutan, Pak. Nah, apakah kalau nggak disebut itu Allah itu nggak ada? Enggak, tetap ada. Berarti sama nama Bapak. Nama apa sama Bapak? Sobri. Nah, itu kan nama. Apakah kalau orang nggak menyebut Sobri Bapak itu nggak ada? Tetap ada kan? Nah, cuma nggak disebut orang. Ya, gitu aja kan? Karena nggak tercatat di dalam daftar, nggak disebut. Iya ya. Ya, saya kira gitu Pak ya. Terima kasih. Masih ada yang lain, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, saya tanyakan ini Pak Ustaz. Saya sering mendengar kalimat kesombongan itu hanya milik Allah. Itu. Menurut pendapat Pak Ustaz bagaimana itu? Apakah sedangkan sombong itu salah satu sifat yang dibenci oleh Allah? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Sombong itu bagus apa jelek Pak? Iya Pak. Apa ya? Jelek kan? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Jelek kalau kita. Kenapa jelek? Karena kita nggak punya, ngaku punya tadi. Itu sombong itu. Ya. Saya kaya, nah, padahal dia nggak kaya, dia sombong itu. Tapi kalau Allah ngaku kaya, memang dia kaya, itu nggak sombong, nggak. Memang nyatanya dia kaya. Ah, ya benar Pak. Bahkan kalau sombong sama orang yang sombong itu malah jadi sedekah Pak. Iya, ya kan itu. Ada orang sombong, kita sombong pula. Oh dia bicara sombong misalnya, bahwa dia tahan besi lah, punya ilmu tinggi lah, bisa terbang lah. Pokoknya hebat semua. Sombong amat orang nih. Dilawan dengan sombong pula gitu. Kita ambil golok misalnya dibacok ke diri kita sini. Nih, nggak usah ngomong-ngomong. Nah, baru sombong gitu. Sama sombongnya gitu. Cuma sombong sama orang sombong itu jadi sedekah, dia sadar. Nah, jadi itu Pak. Jadi sombong itu pakaianku kata Allah. Artinya nggak boleh manusia memakai pakaian Allah begitu. Masa kopral pakai jenderal? Soal atakabur. Atakabur itu pakaianku kata Allah. Ya silakan. Masih ada? Ya silakan. Ya, 4 mazhab yang terkenal ya. Ada pendapat, salah satu pendapat mazhab. Ya, ada pendapat bahwa kita kalau beribadah itu harus satu jalur, satu umpama Syafi'i harus Syafi'i semua, dari makan sampai mati lah saya. Jadi nggak boleh dicampur-campur. Kita sholat mengikuti Syafi'i, kawin mengikuti Maliki, makan ikut Hambali, katanya nggak boleh. Itu bagaimana kita Pak Ustaz? Oh, penjelasannya. Ya kalau campur-campur, kalau es campur Pak enak Pak. Kalau bensin campur air, diminum orang mabok, diminum motor nggak jalan. Nah, jadi artinya satu jalur itu supaya satu keabsahan. Misalnya begini, beruduk. Ya menurut mazhab Syafi'i kalau ngusap kepala itu cukup hanya 3 helai rambut aja sudah sah. Tapi dalam Hanafi itu enggak, harus seluruhnya. Nah, kan berat. Kalau ya seluruh kepala itu harus diusap. Nah, tapi Syafi'i itu cukup 3 helai rambut saja. Nah, ketika membatalkan wudhu, kalau menurut Imam Hanafi itu berbunyi aja perut itu sudah batal wudhunya. Belum kentut belum. Nah kalau Syafi'i enggak. Sudah terdengar suara, tercium bau, nah baru batal. Kalau masih di perut itu belum. Nah sekarang Bapak mau pakai yang mana? Wudhunya pakai Syafi'i misalnya. Batalnya pakai Hanafi. Nah campur.
Nah nanti di akhirat, ini bukan murid saya nih kata Syafi'i. Kata Hanafi, nah ini bukan murid saya juga. Lalu Bapak mau ikut yang mana nih? Nah, di sebelah nggak diakui, di sebelah lagi nggak diakui. Berdiri sendiri, nggak sanggup ngadap Nabi, menghadap Rasul, nggak sanggup menghadap Allah, belum ketemu. Nah, nebeng sama Syafi'i nggak diakui Syafi'i, nebeng sama Hanafi nggak diakui pula. Nah, repot kita. Nah, udahlah satu aja. Cuman kalau sudah bisa berdiri sendiri, nggak masalah. Ya dah, udah bisa bertemu sendiri gitu. Itu ya. Jadi itu kan ya lagi-lagi Bapak Ibu namanya fikih. Fikih itu apa itu? Fikih itu paham. Pahmu amrin min amrin. Yang namanya fikih itu majmu'atul ahkam syar'iyyatil amaliyah. Al-muktasab min adillatiyat tafsiliyah. Kumpulan hukum-hukum syara ya, yang sifatnya perbuatan yang digali dari dalil-dalil secara rinci. Jadi artinya pendapat orang. Yang fikih itu kan pendapat orang. Wajar kalau beda-beda, pendapat si A begini, pendapat si B begini. Cuman yang kita ikuti kira-kira yang bersesuaian dengan dalil. Kalau semuanya bersesuaian dengan dalil dan pendapat-pendapat itu, nah tinggal kita pilih aja mana ikut yang mana kita. Imam Syafi'i satu kelebihannya lil ihtiyat, kehati-hatian. Nah, itu kan. Contohnya menyentuh ya kulit aula mastumun nisa. Nah, kulit laki-laki sentuh dengan kulit perempuan yang ajnabi. Batal wudu kalau Syafi'i. Kalau Hanafi ya enggak batal kalau hanya bersentuhan saja. Batalnya kalau sudah setubuh, nah baru batal. Kalau Syafi'i enggak, sentuhan aja udah batal. Kalau Maliki mana? Batal sentuhan kalau ada sir, ada nafsu itu. Nah baru batal. Kalau sentuhan aja tapi nggak ada nafsu nggak apa-apa. Ya misalnya lewat kita tahu sentuhan, nggak sengaja, nggak apa-apa, nggak ada sir. Nah ini kan beda-beda. Nah, orang banyak menggunakan pendapat Syafi'i. Kenapa? Lil ihtiyat. Kalau kita nganggap bersentuh saja batal, nanti di akhirat yang dikehendaki Allah dalam ayat itu misalnya sebenarnya bersetubuh yang batal. Kita yang menggunakan bersentuhan tidak masalah. Karena jangankan bersetubuh aja sudah kita anggap batal. Tapi kalau kita pakai pendapat Hanafi yang namanya bersentuh, yang namanya lamas itu bersetubuh baru batal, umpamanya gitu, kita pakai itu. Andaikan Allah berkehendak di akhirat nanti misalnya, yang saya maksudkan kata Allah, sentuhan kulit itu yang batal. Nah yang sentuhan setubuh itu masuk salah itu. Nah, jadi sudah kena salah, maka lil ihtiyat, lebih hati-hati. Nah, jadi gitu aja Pak ya. Saya kira demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, jadi artinya untuk kita menggunakan amalia syariat sebaiknya kita mengikuti satu jalur ya. Supaya apa? Supaya tadi kita bisa mempertanggungjawabkan. Tapi kalau memang kita sudah bisa memahami sendiri, menggali sendiri dari ayat, dari hadis, nggak pakai mazhab juga nggak masalah. Tapi jangan sampai kita hanya milih-milih yang enak-enak aja. Yang susahnya kita buang, yang enak aja kita ambil. Itu kan kurang bagus. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.